Asuransi Jasa Raharja oleh kelompok 1 S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Kesehatan Helvetia Medan yang beranggotakan Ditya Dwi Andari, Evi Yuni Sintia Sinaga, Laurencius Saragi, Mianti, Mona Lisa Christine Saragi, dan Tesya Widianti yang berasal dari kelas ARS 5B. Apa itu asuransi jasa raharja? Jasa raharja merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola asuransi bagi setiap pengguna jalan seperti penumpang angkutan umum, penumpang kendaraan pribadi, dan pejalan kaki. Namun, tak semua kasus kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh asuransi jasa raharja. Berikut ini adalah korban yang berhak atas santunan jasa raharja. Berikut ini adalah korban kecelakaan yang berhak mendapatkan santunan dari jasa raharja. Yang pertama, setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan umum tersebut. Yang kedua, penumpang angkutan umum seperti bus yang sedang menyeberang laut menggunakan kapal feri dan mengalami kecelakaan. Dalam kasus ini, korban kecelakaan akan diberikan santunan ganda. Yang ketiga, setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan. Yang keempat, setiap orang yang berada dalam satu kendaraan bermotor dan ditabrak di mana pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang berkendaraan bermotor. Tapi tahukah kamu, tidak semua korban kecelakaan mendapatkan santunan dari jasa raharja. Berikut ini saya memaparkan korban kecelakaan yang tidak berhak mendapatkan santunan dari jasa raharja. Yang pertama, pengendara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan 2 atau lebih kendaraan bermotor. Yang kedua, korban kecelakaan baik pengendara atau pejalan kaki yang menerobos palang pintu kereta api. Yang ketiga, korban kecelakaan yang disengaja, seperti bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Yang keempat adalah korban kecelakaan yang terbukti mabuk. Yang kelima, korban kecelakaan yang terbukti sedang melakukan kejahatan tidak berhak menerima santunan dari asuransi jasa raharja. Dan yang keenam adalah korban kecelakaan akibat bencana alam, perlombaan kecepatan, seperti misalnya perlombaan balapan mobil atau motor. Di sini saya juga akan memaparkan sejarah asuransi jasa raharja. Pada tahun 1960, jasa raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda. Penjabaran tersebut dalam bidang asuransi kerugian. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan asuransi kerugian Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi ditetapkan dengan status hukum perusahaan negara asuransi kerugian atau PNAK. PNAK tersebut yaitu Eka Bakti, Eka Dharma, Eka Mulia, dan Eka Sakti. Pada tahun 1961, keempat PNAK tersebut dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut,
maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai, dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya. Pada tahun 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang pendirian perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, mulai 1 Januari tahun 1965, PNAK Eka Karya dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum atau Perum Jasa Raharja. Pada 1980, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980, status Jasa Raharja diubah menjadi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada tahun 1994 sampai sekarang, PT Jasa Raharja menjalankan program asuransi sosial dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang. Fungsi asuransi jasa raharja: 1. Bakti kepada masyarakat, 2. Bakti kepada negara, 3. Bakti kepada perusahaan, 4. Bakti kepada lingkungan. Manfaat asuransi jasa raharja: 1. Korban mendapatkan santunan kematian. Pihak jasa raharja akan memberikan santunan atau uang tunai kepada ahli waris korban jika ia meninggal dunia. 2. Korban mendapatkan santunan cacat tetap, dan pihak jasa raharja akan memberikan santunan atau uang tunai juga bila korban mengalami cacat tetap. Sistem kerja asuransi jasa raharja: kehadiran jasa raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial, yaitu 1. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum, di mana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Jaksan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan umum, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Kedua, dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jaksan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Jumlah santunan yang akan didapatkan korban kecelakaan lalu lintas pada asuransi jasa raharja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 dan 16 PMK.10/2017. Besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas baik di udara, darat, maupun laut, yaitu untuk jenis alat angkutan darat dan laut, besar santunan yang akan didapatkan korban kecelakaan, yaitu apabila korban meninggal dunia, besar santunan yang akan diterima ahli waris sebesar 50 juta rupiah. Apabila korban mengalami cacat tetap, besar santunan yang akan diterima korban maksimal 50 juta rupiah. Perawatan, besar santunan yang akan diterima maksimal 20 juta rupiah. Penggantian biaya penguburan apabila korban tidak mempunyai ahli waris, besar santunan yang akan diterima sebesar 4 juta rupiah. Manfaat tambahan penggantian biaya P3K, besar santunan yang akan diterima sebesar 1 juta rupiah. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulans, besar santunan yang akan diterima sebesar Rp500.000. Untuk jenis alat angkutan udara, besar santunan yang akan didapatkan korban yaitu apabila korban meninggal dunia, besar santunan yang akan diterima ahli waris sebesar 50 juta rupiah. Apabila korban mengalami cacat tetap, besar santunan yang akan diterima maksimal 50 juta rupiah. Perawatan, besar santunan yang akan diterima maksimal 25 juta rupiah. Penggantian biaya penguburan apabila korban tidak mempunyai ahli waris, besar santunannya akan diterima sebesar 4 juta rupiah. Manfaat tambahan penggantian biaya P3K, besar santunannya akan diterima sebesar 1 juta rupiah. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulans, besar santunannya akan diterima sebesar Rp500.000. Sistem pembayaran premi pada asuransi Jasara Harja dikenal dengan dua bentuk, yaitu yang pertama, iuran wajib atau IW dan sumbangan wajib atau SW. Teknis pengutipan premi pada asuransi Jasara Harja dibagi menjadi dua, yaitu iuran wajib dan sumbangan wajib. Pertama, iuran wajib. Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan, dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator atau pengelola alat transportasi tersebut. Kedua, sumbangan wajib. Pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik atau setiap tahun di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Besar premi pada asuransi Jasara Harja. Pertama, untuk iuran wajib. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai atau danau, feri atau penyeberangan, laut, dan udara. Kedua, sumbangan wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Besar iuran wajib pada asuransi Jasara Harja sebagai berikut.
Berikut ini besar sumbangan wajib yang tertera pada tabel berikut. Berikut beberapa prosedur pengajuan klaim jasa harja. Prosedur yang pertama, lengkapi formulir yang telah disediakan dan lengkapi data diri Anda. Beberapa formulirnya yaitu formulir pengajuan santunan, formulir ahli waris jika korban meninggal dunia, formulir kesehatan korban, serta keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. Prosedur yang kedua, pastikan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim sah dan lengkap. Maksudnya adalah meminta surat keterangan kecelakaan dari unit Lantas Polres setempat atau instansi serupa yang memiliki wewenang, surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit, dan identitas korban yang lengkap. Untuk klaim dokumennya dibedakan berdasarkan jenis-jenis korban yang akan menerima klaim dari asuransi jasa harja. Adapun beberapa jenis korbannya yaitu yang pertama, untuk korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus memiliki laporan polisi berupa sketsa tempat kejadian perkara atau TKP, atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya, kwitansi biaya perawatan, kwitansi obat-obatan yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan surat kuasa dari korban kepada penerima santunan bila dikuasakan. Dan B, untuk korban luka-luka hingga mengalami kecacatan harus memiliki laporan polisi berupa sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya, surat keterangan cacat tetap dari dokter yang merawatnya, dan foto diri yang menunjukkan kondisi cacat tetap. Dan C, untuk korban luka-luka kemudian meninggal dunia harus memiliki laporan polisi berupa sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya, surat kematian dari rumah sakit atau kelurahan jika korban tidak dibawa ke rumah sakit, fotokopi KTP korban dan ahli waris, juga fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah, fotokopi akta kelahiran atau akta kena lahir bagi korban yang belum menikah, kwitansi asli dan sah biaya perawatan, dan kwitansi obat-obatan, serta fotokopi surat rujukan bila korban pindah rawat ke rumah sakit lain. Dan D, untuk korban meninggal dunia di TKP harus memiliki laporan polisi berupa sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya, surat kematian dari rumah sakit atau kelurahan jika korban tidak dibawa ke rumah sakit, fotokopi KTP korban dan ahli waris, juga fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah, fotokopi akta kelahiran atau akta kena lahir bagi korban yang belum menikah. Dan prosedur yang ketiga, dokumen akan diteliti dan proses pengajuan akan dimulai. Dan untuk ahli warisnya dibedakan berdasarkan dua, ada yang berhak dan ada yang sudah gugur atau kadaluarsa. Di mana santunan yang diberikan kepada ahli waris dengan prioritas skala sebagai berikut. Yang pertama, janda atau duda yang sah. Yang kedua, anak-anaknya yang sah, orang tuanya yang sah. Dan apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan. Sedangkan untuk ahli waris yang dikatakan kadaluarsa atau sudah menjadi gugur jika permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan dan tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh jasa harja. Kesimpulan, jasa harja merupakan badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN yang mengelola asuransi bagi setiap pengguna jalan seperti penumpang angkutan umum,
penumpang kendaraan pribadi, dan pejalan kaki. Namun tak semua kasus kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh asuransi Jasara Harja. Pembayaran premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasara Harja dikenal dengan dua bentuk, yaitu iuran wajib dan sumbangan wajib. Iuran wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus, dan sebagainya. Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 km dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.